Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Dwi Fatana, NIM 1202041586, kelas F, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu dasar-dasar Qur'ani dan sejarah kemunculan persoalan-persoalan ilmu kalam. Baiklah, yang pertama yaitu nama dan pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam biasa disebut dengan beberapa nama, yaitu Usuluddin, ilmu tauhid, al-fiqh akbar, dan teologi Islam. Disebut Usuluddin karena membahas pokok-pokok agama atau Usuluddin. Disebut ilmu tauhid karena membahas tentang keesaan Allah. Dalamnya dikaji pula nama-nama Allah, af'al yang wajib dan mustahil dan jaiz. Selanjutnya, al-fiqh akbar merupakan istilah yang diberikan oleh Abu Hanifah dalam memberikan nama ilmu ini. Menurut persepsinya, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi atas dua bagian. Pertama, al-fiqh akbar, di dalamnya dibahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok agama. Kedua, al-fiqh al-asghar, di dalamnya dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, bukan pokok-pokok agama. Selanjutnya, teologi Islam. Teologi Islam merupakan istilah lain dari ilmu kalam. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, teologi. William L. Rees mendefinisikannya dengan Discourse of Reason Conquering God, atau diskursus atau pemikiran tentang Tuhan. Dengan mengutip kata-kata William Ockman, Rees lebih jauh mengatakan, teologi to be a discipline resting of revealed truth and independent of both philosophy and science. Teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta independen filsafat dan ilmu pengetahuan. Sementara itu, Goff menyatakan bahwa teologi adalah penjelasan tentang keimanan, perbuatan, dan pengalaman agama secara nasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber-sumber ilmu kalam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ketuhanan. Di antaranya, 1. Al-Ikhlas, yaitu membahas tentang Allah tidak beranak. Yang selanjutnya Quran surat Asy-Syura ayat 7. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak seperti apapun di dunia ini. Selanjutnya Quran surat Al-Furqan. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Penyayang bertata di atas arsy, pencipta langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Selanjutnya hadis. Hadis Nabi Muhammad pun banyak membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam, di antaranya tentang hakikat keimanan dan lain sebagainya. Yang ketiga yang merupakan sumber-sumber ilmu kalam yaitu pemikiran manusia. Pemikiran manusia dalam hal ini berupa pemikiran umat Islam atau pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Sebelum filsafat Yunani masuk dan berkembang di dunia Islam, umat Islam telah banyak menggunakan pemikiran rasionalnya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yang keempat sumber ilmu kalam yaitu insting. Secara instinktif, pada dasarnya manusia selalu berusaha ingin bertuhan. Oleh karena itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Persoalan-persoalan kalam dipicu kemunculannya oleh persoalan-persoalan politik. Persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Persoalan kalam telah menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam, yaitu aliran Khawarij yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti keluar dari Islam, atau tegasnya murtad atau wajib dibunuh. Yang kedua itu aliran Murji'ah yang menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa besar tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah untuk mengampuninya atau tidak mengampuninya. Yang ketiga itu aliran Mu'tazilah yang tidak menerima pendapat dari aliran Khawarij dan Murji'ah. Dalam Islam timbul 2 aliran teologi yang terkenal dengan nama Qadariyah dan Jabariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Sebaliknya, Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya.
Aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional mendapat tantangan keras dari golongan tradisional Islam, terutama golongan Hambali, yaitu pengikut mazhab Ibnu Hambal. Tantangan keras ini kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu tahun 935 Masehi. Di samping aliran Asy'ariyah, timbul pula disamarkan satu aliran yang bermaksud menentang aliran Mu'tazilah yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Aliran ini kemudian terkenal dengan nama teologi al-Maturidiyah. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.